Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil muslimina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke. Berarti Aisyah ada ya. Alana, Anissa, Astrid, Audwina, Elsa, Paisia, Pani, Viola, dan yang lainnya hadir semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, silahkan lihat dulu temannya, baik di samping kiri maupun samping kanan. Dicek kerapihan kerudungnya, ya, supaya nanti ketika belajar nyaman. Sudah rapi? Sudah? Oke. Baik, sebelum kita mulai, ya, kita rilekskan dulu sejenak pikiran maupun tubuh kita ya dalam menghadapi pembelajaran kali ini. Silakan duduk senyaman mungkin, mau dengan menyender boleh, mau tangannya di atas meja juga silahkan. Ya, silahkan duduk senyaman mungkin. Oke, sudah nyaman? Pejamkan matanya. Ya. Tarik napas. Hembuskan secara perlahan. Tarik napas lagi. Hembuskan perlahan demi perlahan. Buang pikiran-pikiran negatif. Masukkan pikiran yang positif. Oke, tarik napas lagi. Hembuskan secara perlahan. Tarik napas. Hembuskan. Oke, silakan buka matanya. Sudah rileks? Sudah nyaman? Oke. Bapak mau tanya sebelum nanti ke pembelajaran dimulai. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran di materi sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Teks prosedur. Prosedur. Apa itu sih teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Oke, strukturnya apa saja? Judul, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Kalau kaidah bahasanya ada yang masih ingat? masih Apa saja? Satu, kalimat deklaratif, ya, kalimat imperatif, ya, kalimat interrogatif, ya. kata penghubung, kata retik. Oke, masih ingat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita masih semangat? Masih. Ya. Walaupun cuaca agak sedikit
panas ya, tapi kita harus tetap semangat. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai boleh dilihat ke depan. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Nah, apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yaitu kalian diharapkan dapat membuat teks prosedur dengan struktur yang jelas, logis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk berbagai jenis topik. Ya, bisa dipahami tujuan kita belajar hari ini? Jadi kalian hari ini bisa membuat teks prosedur. Oke, dengan struktur ya, ingat, dengan strukturnya yang kemarin secara jelas, kemudian logis, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, baik. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompok yang pertemuan sebelumnya? Oke, kelompok 1 angkat tangan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ya, baik. Karena sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti silahkan kalian selesaikan. Tapi sebelumnya kita simak dulu video berikut sebelum kalian nanti menyelesaikan LKPD. Mohon disimak baik-baik. Pada kreasi kali ini kita akan membuat layang-layang sederhana. Nah, mau tahu bagaimana cara membuatnya? So, simak videonya. Nah, kalau layang-layang sudah jadi, mudah kan membuatnya? Ya. Bermanfaat dan jangan lupa share agar video ini lebih berkembang. Oke, dari video ini kira-kira topiknya apa? Cara membuat layangan. Pertanyaannya, ya, bisa nggak tutorial ini dijadikan teks prosedur? Bisa. Ada yang bisa? Gimana caranya? Belum, ya. Oke, kita akan bahas tadi. Saya sudah sampaikan di awal. Kita akan belajar langkah-langkah ya. Cara membuat teks prosedur. Nah, boleh ini dicatat dan disimak baik-baik. Nah, langkah yang pertama untuk membuat teks prosedur yaitu apa? Menentukan topik. Yang kedua? Menentukan tujuan. Ketiga? Mengumpulkan informasi. Oke, keempat? Menyusun kerangka kalimat. Menyusun kerangka kalimat. Kelima? Mengumpulkan informasi. Keenam? Membaca ulang dan memperbaiki. Oke. Nah, dalam menentukan topik nih, karena ini langkah pertama, menentukan topik yang ingin dibahas dalam teks prosedur. Topik ini bisa berupa apa saja ya, asalkan kalian memiliki pemahaman yang baik tentang langkah-langkahnya. Di sana ada contohnya, cara masak atau cara memasak nasi goreng. Berarti dari video yang tadi ditampilkan, topiknya adalah cara membuat layangan. Ya, kalau kalian mau membuat teks prosedur, tentukan dulu topik yang ingin dibuat. Ya, setelah menentukan topik, yang kedua tentukan tujuan teks prosedur kalian, katanya. Apakah kalian ingin pembaca dapat melakukan sesuatu setelah membaca teks kalian? Apakah kalian ingin mereka memahami konsep atau proses tertentu? Ya, menentukan tujuan akan membantu kalian dalam menyusun langkah-langkah dan memilih kata-kata yang tepat. Jadi tentukan tujuan kalian dulu. Ya. Setelah menentukan topik, kemudian tentukan
Tujuan. Selanjutnya, informasi kumpulkan sebanyak mungkin. Nah, dari video tadi kalian menemukan informasi apa saja? Alatnya apa? Gunting. Terus, nah itu informasi yang kalian temukan. Alatnya, bahannya, ada benang, ya, ada kertas dan lain sebagainya. Itu di sini mengumpulkan informasi, tapi belum berupa paragraf ya, hanya poin-poin. Alatnya apa, bahannya apa. Setelah mengumpulkan informasi, menyusun kerangka kalimat ya, kerangka kalimat. Nah, karena di teks prosedur ada struktur, pertama judul ya, kedua, ketiga, keempat, penutup. Nah, informasi yang sudah kalian temukan tadi di sini masukkan. Alatnya apa saja, bahannya apa saja, langkahnya apa saja, penutupnya apa. Tapi belum jadi paragraf, masih poin-poin, tapi sudah sesuai dengan struktur. Kemudian mengembangkan informasi. Setelah ini jadi, kerangkanya jadi, baru dibuat teks prosedur dengan paragraf ya. Judulnya dulu, alatnya, bahannya apa, langkahnya berupa paragraf, baru penutup. Nah, ini dikembangkan dari kerangka. Terakhir, membaca ulang dan ya, setelah jadi dibaca ulang. Oke? Dibaca ulang, kemudian diperbaiki kalau ada yang salah. Jadi langkahnya ada 6. Oke. Ada yang mau bertanya dulu dari video maupun dari penjelasan tadi? Silakan. Ya, silakan Raisa. Oke, bagaimana cara membuat teks prosedur untuk anak-anak dengan bahasa yang tepat? Kalau tujuannya untuk anak-anak, berarti bahasanya harus mudah dipahami oleh anak-anak. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu rumit. Jadi bahasanya yang jelas dan mudah dipahami. Contohnya apa? Kalau ke orang dewasa misalnya, tuangkan air 100 ml. Nah, kalau ke anak-anak bagaimana? Tuangkan air 1 gelas. Ya, itu kan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, saya bagikan LKPD, nanti silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini secara berkelompok. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Nanti potongan gambarnya saya bagikan. Kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Baik. Nah, tiap kelompok potongan gambarnya berbeda ya. Silakan nanti potongan gambarnya ditempel di LKPD yang sudah disediakan.
Tahu kalian di sini alat bahannya apa saja sesuai dengan potongan gambar. Oke. Bagaimana contohnya nih? Mau kesimpulan, mau manfaat, boleh. Untuk penutup, ini judulnya apa tadi topiknya? Nah, penutupnya mau manfaat es campur, boleh. Mau kesimpulan dari ini, boleh. Ya, kalau misalnya mau manfaat, ya tuliskan manfaat es campur adalah untuk apa. Ya, penutupnya terserah kalian saja, asalkan ada ditutup dengan sebuah kalimat yang enak lah. Ya, oke. Boleh, silahkan disimpulkan atau ada manfaatnya, boleh. Apa? Segini, terus ini ada tulisannya, ini kepanjangan nggak apa-apa nutupin. Gak apa-apa, silahkan ditempel aja. Oh, nempel. Nah, nanti dipegang ya. Pegang satu orang satu, yang satu membacakan. Siapa? Tentukan yang mau membacakan di kelompok ini. Nanti kelompok ini kan ada 3 lembar. Satu orang pegang satu, tentukan siapa yang mau membacakan. Sudah ya? Waktunya sudah selesai. Sekarang sebelum presentasi kita fokuskan dulu dengan cara tebak gambar. Nanti ada hadiahnya. Oke, siap? Nah, apa ini? Tahi lalat. Belum ada hadiahnya. Apakah benar tahi lalat? Ya. Yang kedua, udang rebus. Oke, nah ini di sini hadiahnya. Silahkan. Yang duluan siapa? Raisya. Apa? Tenaga listrik. Apakah benar? Angkat tangan dulu ya. Ya, tenaga listrik. Dapat hadiah nanti. Apa ini? Angkat tangan dulu. Yang belakang. Lut. Hah? Tang air. Tuang air. Coba. Iya, benar. Tuang air. Satu lagi. Oke. Ya, Lutfi, apa? Minta uang. Coba. Jawabannya adalah ya, minta uang. Sudah fokus, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan dan bacakan hasil LKPD-nya yang sudah diselesaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bacakan.
hormon dan dua pertamanya terutama dengan bahan, kedua jadikan deru atau agar, ketiga tambahkan jeruk, yang keempat tambahkan sirup formulasi, lalu yang kelima tambahkan sirup gula, dan yang terakhir tambahkan es batu atau masukkan ke gelas. Oke. Berikutnya, es campur sangat baik untuk dikonsumsi karena ia menggunakan bahan yang sehat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Silahkan Fani. Pak, es campur bisa nggak pakai sirup? Bisa nggak pakai sirup katanya? Bisa. Bisa. Bisa diganti sama yang lain selain sirup? Bisa susu. Buah naga. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan ke kelompok 2. Silakan kelompok 3 ada. Pak Yola. Boleh dimasukin ke enggak kayak pancinya? Bumbunya boleh dimasukin ke pancinya dulu atau nanti belakangan gitu. Digabungin. Ya, berarti sesuai selera. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan ada yang mau bertanya ke kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Apakah boleh menyiram tanaman di waktu Nah, pagi? apakah boleh menyiram tanaman selain di waktu pagi katanya? Sore boleh katanya. Kalau siang nggak boleh katanya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya ke kelompok 4? Ya, silakan. Kenapa harus pakai kuning telur? Supaya apa? Katanya. Agar adonannya rasa gurih. Ya, agar terasa gurih adonannya. Ada lagi? Udah, cukup? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Silakan boleh duduk. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari keempat kelompok kita evaluasi ya bahwa kelompok 1 tadi cara membuat es campur ya sudah bagus, sudah komplit sesuai dengan struktur, bahasanya juga mudah dipahami. Kelompok 2 cara membuat mie instan rebus apa goreng. Ya, ini juga sudah sesuai dengan struktur dan bahasanya mudah dipahami. Kelompok 3 cara menanam pohon hias. Ya, sudah lengkap struktur dan bahasanya juga bisa dipahami ya. Dan kelompok 4 terakhir cara membuat donat kentang. Nah, kelompok 4 ini agak sedikit rumit ya karena banyak langkah-langkahnya dibandingkan kelompok 1 dan 2. Ya, sudah bagus, komplit, sesuai dengan struktur dan bahasanya mudah dipahami. Oke, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ya. Jadi langkah-langkahnya apa tadi pembelajaran hari ini? Langkah-langkah membuat teks prosedur apa saja? Yang pertama? Kedua? Menentukan tujuan. Ketiga? Mengumpulkan informasi. Keempat? Menyusunkan langkah kelima. Kelima? Mengembangkan informasi. Keenam? Membaca ulang dan Ya. Jadi ingat langkah-langkah ketika kalian nanti mau membuat teks prosedur. Nah, teks prosedur ini apakah sering kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Sering ya. Apalagi yang suka membuat mie, yang membuat es campur, membuat kopi sama. Apalagi. Jadi teks prosedur ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya. Nah, sekarang
silahkan kalian nilai pembelajaran hari ini dengan jawab yang jujur ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan apa membosankan? Kenapa menyenangkan? Karena ada hadiah. Karena ada games. Ya. Apakah pembelajaran hari ini ngantuk atau tidak? Ya benar, ngantuk apa tidak? Ya. Silakan kalau ada penilaian yang mungkin tidak enak untuk disampaikan, ditulis saja ya. Itu juga untuk membangun atau menjadi refleksi buat Bapak ke depannya. Misalnya, Pak, pembelajarannya terlalu cepat, saya belum paham. Ya, silakan itu dituliskan, boleh nanti disampaikan ke saya. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, kalian sudah bisa membuat dari mulai kerangka ya. Oh, berarti pertama dari informasi dicari dulu, kemudian dibuat kerangka ya, baru dijadikan sebuah teks prosedur. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan ulangan harian atau penilaian harian tentang teks prosedur. Jadi dibaca lagi pengertiannya, strukturnya, kaidahnya, ciri-ciri ya, sampai dengan langkah cara membuat teks prosedur. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum nanti kita tutup? Tidak ada yang keberatan nanti pertemuan berikutnya ulangan harian? Tidak ya? Ya. Silahkan nanti dibaca lagi buku catatannya atau buku paket ya, ada buku paket. Silahkan dibaca lagi. Oke, karena waktunya sudah mau habis, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Dikumpulkan itunya ya. Silakan kelompok 4 dikumpulkan. Ya. Oke.